Kadang kita pusing, stres ya, "Oh kenapa nggak closing-closing?" Tapi waktu kita enjoy, kita serahin sama Tuhan lah ya intinya, tiba-tiba closing itu tuh ada. RB People, hari ini kita akan bertemu dengan mama. Tahukah RB People bahwa sometimes di bisnis ini mama lebih powerful dibanding pria. Nah, hari ini kita akan bertemu dengan mama itu, kita akan lihat dia apakah dia sekuat itu. Kita mulai ya. Halo Cielena, apa kabar? Halo Pak Hadli. Thank you for coming, Ci. Ya, sama-sama. Ya, ini teman-teman terlihat kan ciri khas emak-emaknya sudah terlihat gitu kan. Aduh, Luna aja lah, jangan mama. Oh iya, apa tuh? Apa tuh Luna? Enggak. Ini teman-teman, ini Herlina. Bagi yang belum tahu, base kantor dia Mitra Graha. Dia seorang emak-emak karena dia udah punya anak kan sih? Ya kan? Tapi sudah punya anak pun dia masih bisa menjadi seorang agen properti, bisa berjualan. Kita akan coba cari tahu kenapa sih emak-emak begini, kenapa sih emak-emak begini bisa jadi seorang agen properti. Apakah lu kurang duit jajan sih? Oke, kita mulai, Ci. Ci, lu sebelum jadi agen properti ngapain dulu, Ci? Sebelumnya kan pernah kerja di orang juga dulu sebelum merit lah ya. Nah, waktu pas udah nikah sebelum kan jadi mama. Sebelum jadi mama. Oke, jadi sebelum jadi mama kerja di orang. Iya. Sesudah jadi mama jadi agen properti. Iya. Berapa lama lo sebelum jadi mama itu? Kerja di orang maksudnya ya? Lupa ya, mungkin dari tahun 97. Oke. Ya, kerja di orang, terus udah gitu waktu pas pertama kali nikah, mulai pernah jadi guru TK pernah. Oh, jadi bu guru? Ya. Oke. Terus pernah jadi agen asuransi juga pernah, gitu. Abis asuransi properti? Abis asuransi, terus lihat, wah teman-teman yang di properti kayaknya wah banget gitu ya. Oh, lu sempat mikir gitu? Ya. Emang faktanya waktu yang lu lihat teman-teman lingkaran lu yang di properti sama di asuransi lebih wah yang di properti? Menurut gua sih gitu ya. Karena gini, kalau properti itu kan ada bentuknya ya, ada modelnya. Kalau asuransi itu buat saya pribadi rasanya susah gitu karena nggak berbentuk gitu kan. Belum, terus udah gitu namanya emak ya. Seperti tadi Kohandi bilang, jadi database-nya tuh nggak ada. Yang mana asuransi? Asuransi. Jadi bingung kan nawarin ke siapa gitu kan. Nah, akhirnya adalah cobain deh masuk properti. Gitu sih awal muasalnya. Temen lu ada ini properti? Ada. Banyak, Ci? Enggak juga, cuma ada beberapa gitu. Nah, lu ke-trigger ngelihat mereka akhirnya mau mencoba di properti? Iya. Kapan tuh, Ci? Tahun 2013 ya. Lu mulai di properti? Iya. Terus gimana tuh, Ci? Lu jadi pegawai, pindah ke asuransi, terus ke properti, shock nggak? Atau biasa aja? Karena waktu kerja juga bagiannya marketing. Jadi berhubungan dengan orang tuh udah sering ya, udah biasa. Jadi nggak masalah. Oh, waktu lu kerja kemarin marketing juga? Sekretaris sih, tapi sekretarisnya tuh memang berhubungannya sama pemasaran. Jadi intinya udah nggak aneh gitu ya, nggak kaget. Tuh. Lu jadi agent properti 2013 mulai nggak ngerti apa-apa dong? Nggak. Apa yang pertama kali yang lu bikin bingung? Yang kebingungan lu yang nampak bego tanda kutip ya? Apa tuh? Iya. Ditanya apa atau ngelakuin apa? Kan sometimes orang di langkah pertama kan karena suka bingung. Atau lu udah pintar langsung? Kalau gua sih orangnya banyak cari tahu ya. Karena memang pengen udah memutuskan. Udahlah kayaknya gua mau nyobain di properti. Jadi akhirnya banyak belajar sendiri. Walaupun waktu itu ada training di sana 3 hari. Ada pertanyaan yang bingung dari klien atau apa gitu yang membuat lu nampak sebagai orang yang aduh. Dulu ya ada sih beberapa. Kadang-kadang saya akan bilang gini, oh ya nanti saya tanyain dulu ke leader saya. Pertanyaan apa tuh? Lupa. Tapi ada ya, untuk memulai sesuatu pasti ada yang bingung ya kan? Ada. Kalau nggak salah sih pertanyaan tentang pajaknya bagaimana, berapa, kayak gitu kan. Pajak penjualnya berapa, pajak pembelinya berapa.
Karena dulu belum menguasai banget, jadi ya agak bingung juga. Cuman gitu. kan lu berani nanya. Ya, Akhirnya bisa berani jawab. nanya. Betul. Berarti salah satu kunci mau jadi agen yang berhasil, kalau bego ya udah nggak apa-apa, nanya aja gitu kan. Betul. Asal jangan malas ya, jangan malu untuk nanya, Ya, jangan malu untuk belajar. ya. Gitu. Zaman sekarang nanya di YouTube banyak ya Ci, di Google. Zaman Betul. mama kayak lu dulu kan nggak ada YouTube ya Ci, belum terlalu banyak. Boro-boro ya. Iya kan, kebanyakan mama. Iya nggak? Dulu itu kita kalau ngiklan banyaknya di koran. Oh, gitu lu kan. zaman koran? Zaman di koran. Oke, banyak nggak respon koran? Lumayan ya, dulu sih lumayan dibanding sekarang. Karena agen belum banyak. Agen belum banyak, terus mungkin orang tuh relatifnya ke koran. Ya, kepikiran rakyat. Gitu. Jadi ya lumayan ya, sekali koran itu 2 baris aja udah berapa. Iya, gitu iya, kan. betul. Tapi lu sempat lakuin itu? Sempat ngelakuin, karena saya tuh mikirnya gini, untuk sesuatu yang hasil yang besar, kita harus mau berani dulu kan, berkorban yang kecil. Jadi ada pengorbanan dulu. Jadi jangan pengen dapat duit gede tapi kamu nggak mau berkorban apa-apa gitu. Uang, nggak mau apa gitu. Tapi waktu keluar uang kan nggak closing sih. Ya nggak langsung sih. Nah lu gimana dong? Sempet ngerasa gelo, duit udah keluar tapi closing nggak ada? Sempet ada banyak gitu? Sempat. Tapi memang udah keputusan hati ya, senang di properti. Jadi ya udah ada punya tekad harus berhasil di sini. Harus berhasil di properti, karena pertama kan properti itu pekerjaan yang istilahnya semua ibu rumah tangga bisa. Oh, lu udah married nih ceritanya? Udah married, ya. Udah jadi mama? Oke. Kalau kerja kantoran kan kita harus dari pagi ya sampai sore, nggak ada waktu buat ngawasin anak. Kalau di properti kan kita bisa ngatur sendiri nih, berapa jam sehari kita mau habisin waktu buat properti. Ci, lu pertama kali join kan tadi lu bilang lu punya passion dan punya niat harus berhasil. Jadi lu nggak mundur lagi. Betul. Lu keluar duit kecil juga oke lah, karena lu punya niat itu. Berapa lama emang lu langsung closing? Waktu itu sih leader di tempat lama itu bilang, gua tuh jadi gini, pertama kali tuh mau closing bukan punya listingan sendiri, karena kan dulu nggak punya listingan sendiri ya. Jadi listingan temen tuh kita bantuin iklan-iklan, karena belum ngerti lah listing teh seperti apa kan. Jadi bantuin yang punya teman. Waktu itu tuh udah hampir closing, tapi udah ketemuan antara pembeli sama penjual. Entah gimana si pembeli ngebatalin, karena si penjualnya tidak mau mengeluarkan sertifikat, nggak mau ngasih lihat. Gitu. Karena? Jadi si penjualnya tuh orang dari luar pulau, ketakutan gitu. Si pembeli juga takut, ini ada apa-apa nih dengan sertifikat, kenapa disembunyi-sembunyiin. Jadi kita tuh udah, waduh itu mah udah panjang lah ya ceritanya, tiba-tiba batal. Padahal gitu udah kan. seneng ya lu. Udah seneng banget. Closing perdana, listing nggak punya barang orang lain tapi lu bisa closing. Betul, saya bisa bawain buyer gitu ya, udah happy banget. Gitu. Tapi itu juga hasil iklan di koran itu. Gitu. Ini ujungnya benar-benar cancel? Nggak bisa diselamatkan lagi? Nggak bisa. Oh ya? Gitu. Itu bulan keberapa lu sejak join sih? Bulan kedua ya, atau ketiga gitu, lupa lah. Bete nggak? Ya pastilah, pasti kan itu mah wajar lah ya, bete gitu mah. Cuman waktu itu nggak tahu gimana ya, tiba-tiba banyak banget yang nitip listingan. Oh, gitu. Dari mana itu nggak tahu? Banyak kenal investor, ya tiba-tiba telepon ya. Memang waktu itu awal kali yang saya iklanin di koran itu adalah kafling. Dan mungkin menurut investor tuh murah ya. Jadi banyak banget yang telepon dan akhirnya nitip listingan. Oh bagus dong, iklan lu buyer mah nggak dapet, tapi yang nitip listingan banyak. Jadi gitu. Kalau kita beriklan jangan ketika nggak ada yang buyer yang serius, belum tentu yang telepon kita juga nggak punya barang dong. Ya. Kita harus bisa olah dong. Betul. Nah itu jadi bersyukurnya di situ ya. Jadi walaupun bete pasti lah ya, namanya cancel. Tapi ya bersyukurnya karena dapat listingan itu jadi terhibur juga gitu ya. Menurut lo listing penting sih sebagai seorang agen properti? Penting ya. Penting, kalau enggak apa yang harus kita jual ya sebenarnya. Waktu lu kemarinnya listing begituan, ada yang kejual di listing yang lu dapet? Ada. Lu yang jual atau di kobrok sama lain? Kobrok sih, kobrok sama teman kantor. Berarti kolaborasi penting dong ya? Ya. Karena nggak bisa, pengennya listing sama selling sendiri dong. Ya, pasti pengennya sih begitu ya, semua juga. Cuma kalau mau lebih cepat tetap kita harus punya teman dong, punya partner dong gitu. Betul. Gitu. Ci, lu dari waktu itu sampai hari ini meskipun lu udah punya kantor, lu masih melakukan aktivitas sebagai agent yang jualan dong? Masih.
Kira-kira Ci, jujurnya masih sih. lu mulai tahun di properti itu 2013 ya? Iya. 2013, sekarang 2021. Iya. Lu 2013 bulan apa? Ingat nggak bulannya ketika lu join? Januarian. Oh berarti ini ulang tahun dong? Hah? Iya. 2021, 2013. Tanggalnya mah lupa ya, tanggal Ya. berapa? 8 tahun lu di properti Ci ya? Iya. Ci, lu ingat-ingat deh, udah berapa banyak Ci kira-kira yang lu jadi transaksi selama 8 tahun? Berapa ya? Kayaknya lebih dari 100 sih ada ya. 100 lebih Ya. dalam 8 tahun? Iya. Wih, mantap. Mantap, 100 lebih gitu ya. Ya, cuman nggak inget ya semua. Cuman Ya rata-rata setahunnya kebayang lah ya. Cuman memang nggak ingat per tahunnya. Tahun kapan lu paling booming sih di properti? Paling booming tahun berapa ya? 2018 itu, saya lupa ya. Cuman memang kalau semenjak jadi prinsipal kan kita lebih banyak manajemen kantor juga. Jadi kadang-kadang nggak terlalu ingat juga sih berapa banyak gitu. Pas boomingnya ya. Yang lu ingat cuma komisinya doang ya? Yang udah habis komisinya pula. Ingat lah. Ci, komisi paling gede lu transaksi apa Ci? Bukan komisinya ya, karena kalau lu ngomong komisinya gue mau minta traktir makan. Waktu yang komisi yang paling gede itu atau yang menarik, itu ceritanya seru nggak sih transaksinya? Seru banget. Mulus atau nggak mulus? Dibilang mulus enggak. Waktu itu jadi si kliennya tuh banyak. Jadi ini kita tuh nggak nyangka ya bahwa itu tuh bakal closing. Kenapa? Karena bedanya tuh udah masih jauh. Oh, negonya masih jauh. Jadi yang satu nggak mau turun karena nggak BU, yang satu juga nggak mau naik gitu penawarannya. Karena menurut dia hitung tanah sama bangunan ini nggak mungkin lah bisa sampai ini gitu. Rumah. Oke. Nah, selisihnya tuh hampir pertama tuh 2 M-an lah, masih selisih 2 M. Ini masih jauh deh kayaknya, nggak mungkin. Nah tiba-tiba dengan berjalannya waktu, tiba-tiba bedanya tinggal se-M gitu kan. Masih se-M, jadi gimana ya, antara masih berharap tapi enggak juga gitu kan, karena bedanya jauh. Tapi ternyata dari beda se-M itu yang satu naiknya cepat, yang satu bisa turun gitu. Itu tuh berkesan banget. Dan closingnya tuh waktu gua lagi jalan-jalan ke Bangkok. Oh, enak bener dong. Lu nya nggak ada tapi bisa closing. Iya, jadi di Bangkok tuh kan ada perjalanan tuh dari Pattaya ke Bangkok tuh 2 jam. Jadi selama 2 jam itu berapa lah ya? Pokoknya kan tahu ya dari Pattaya ke Bangkok itu kan lurus terus. Jadi orang lain pada tidur, gua tuh teleponan, tiktokan antara dua mereka. Dan waktu itu saya bilang, saya tuh udah di Bangkok, ya kalau misalnya mau tanda jadi aja masukin ke kantor dulu, gini, nanti saya pulang dari Bangkok baru saya bikinin surat kesepakatan dan lain-lain. Dan dikirim. Itu tuh berkesan banget karena sampai gimana? Dan dikirim. Jadi yang berkesan tuh perjalanan lu atau closingnya ini yang berkesan? Ya closingnya lumayan gitu ya, misalnya besar juga, dan perjalanan jadi saya bersyukurnya gini, apa ya, kadang-kadang kita pusing, stres ya. Kenapa nggak closing? Tapi waktu kita enjoy, kita serahin sama Tuhan lah ya intinya, tiba-tiba closing itu tuh ada gitu. Ini kan dalam posisi saya tuh sebenarnya lagi menikmati perjalanan, lagi enjoy. Tapi apa yang kita tabur gitu, intinya gini lah, yang kita tabur tuh waktu kita nuainya tuh happy banget. Iya gitu betul. Kan. Meskipun nggak tahu kapan nuainya. Iya. Dan di saat apa kan nggak tahu juga kan nuainya. Nggak tahu juga menuainya. Jadi ya kadang-kadang saya bilang ke marketing, ya nabur aja gitu. Walaupun kita tidak tahu kapan musim menuainya, tapi waktu kita menabur terus itu suatu saat pasti kita akan menuai. Iya. Dan menariknya menuainya nggak mesti di kota yang sama kan sih? Iya. Ya kan, ini malah negara yang berbeda kan? Betul. Jadi lu belanjanya over dong, karena lu pikir komisi udah ada gitu. Gak apa-apa gesek-gesek ya, gitu. Kalau belum akad jual beli mah tahu sendiri lah ya marketing lu ya. Masih deg-degan sih karena waktu itu memang ambil KPR juga, tapi ternyata ya semuanya baiklah, berjalan dengan baik, lolos. Kan enak ya dapet di KPR dapet. Iya, gitu betul. Ini tuh selling listing sendiri. Oh, bahagia banget ya. Ya, jadi istilahnya, dan si orang ini tuh udah keliling-keliling lagi. Saya udah pikir ya udahlah gitu, dia mau keliling-keliling, toh bedanya juga masih 2 M. Ci, kalau menurut lu ya, kenapa dia sampai menjadikan? Gimana? Sampai dia akhirnya mau yang bayar naik banyak, yang turun banyak owner ya? Enggak, bayarnya naik banyak. Nah, kenapa menurut lu bayar akhirnya ngikutin? Emang harganya masih cengli gitu kalau di meskipun sebenarnya itu jauh di atas pasar. lebih mahal harganya. Cuman
Kalau jadi waktu sering kali dia telepon tuh saya tahu sebenarnya dia udah suka banget rumah itu. Jadi ada ketertarikan dengan properti itu penting juga. Terus yang kedua mungkin kita tetap jaga hubungan ya, karena kan sebenarnya selain saya tuh ada juga yang pegang rumah itu gitu. Ada ketakutan juga, aduh jangan-jangan nanti si pembeli tuh cobain lagi dong nawar lewat spanduk orang gitu. Berarti sih kalau gitu jadi agen properti meskipun lihat barangnya over value atau mahal, jangan ngeper dulu ya. Belum tentu dong. Benar sih. Ya kan? Asal pintar-pintar jaga hubungan kan. Ya. Ci, berapa lama prosesnya itu, Ci? Hampir setahun mungkin ya. Hah? Proses negosiasinya? Ya, hampir setahun lah. Luar biasa Anda. Makanya setahun. Hah? Itu benar-benar surprise dong waktu di jalan dari Bangkok ke Pattaya ya? Iya, surprise banget gitu kayaknya. Aduh, kayaknya kok sekarang menuainya gitu ya. Yang kita tabur setahun tuh nggak sia-sia lah. Berarti negosiasi juga harus sabar dong, Ci ya? Jangan kalau baru sebulan 2 bulan nggak mau, jangan ditinggalin juga dong. Kadang-kadang yang saya rasain tuh seperti gitu ya, orang tuh deh ini mah PHP Ci, ini mah gini, padahal sebenarnya belum tentu PHP ya. Kadang-kadang waktu itu mungkin dia belum punya uang, atau misalnya dia masih mikir, belum serius, jadi orang tuh kadang-kadang kan maju mundur ya. Makanya jaga hubungan yang paling penting. Jaga hubungan yang paling penting. Wih, seru ya, setahun nunggu dikasih bonus di Pattaya gitu, ya kan? Ya, itu berkat Tuhan. Wah, cakep. Ci, lu berarti udah 8 tahun di properti, ya. Akhirnya lu memutuskan untuk membuat sebuah kantor agen properti kan? Iya. Ya, Ci. Kenapa namanya Mitra Graha, Ci? Kenapa nggak yang, kan banyak yang berbahasa asing-asing gitu kan? Lu kan sangat Indonesia sekali, lokal sekali, Mitra Graha gitu. Kenapa, Ci? Awalnya saya senang dengan kata Graha gitu kan. Graha tuh kan artinya rumah. Yang nggak tahu gimana ya, kata Graha tuh luar biasa banget. Terus udah gitu, karena kan saya kan partneran juga. Oh, berapa orang, Ci? Awal 3 orang. Entah gimana. Agen properti juga, Ci, partnerannya? Iya, agen properti juga. Nah, gimana, Ci, lo sebelum lanjut ke Mitra Graha, kalau lo bisa berpartner bertiga kan beda adat, beda gaya, beda chemistry, atau lo udah sama semua chemistry bertiga itu? Kalau yang satu karena temen dari kecil ya, dari SD itu, jadi malah mungkin dia yang menginspirasi saya awal masuk properti. Oh, bukan lo? Dia duluan di properti baru saya soalnya. Jadi agen properti lebih duluan. Agen, Yang menginspirasi untuk buka kantor dia juga. Dia juga sama satu temen juga. Ya, jadi awalnya sih tadinya nggak kepikir mau buka kantor. Kenapa? Awalnya sih karena lo pengen jualan sendiri, dapat duit sendiri aja lebih enak. Enggak sih, tadinya mau pindah kantor lain gitu. Tapi entah gimana, karena sering ngobrol sama mereka berdua, daripada pindah kantor lain kan sebenarnya sama-sama aja gitu. Jadi waktu itu ayo udah kita cobain buka. Tapi memang sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, perjuangan kita tuh berat sebenarnya buka kantor tuh gitu kan. Oh gitu. Ya. Lebih gampang jualan pribadi. Iyalah, sebenarnya kalau jadi marketing kan kita fokusnya cuma jualan kan sebenarnya. Kalau bikin kantor kan kita harus banyak yang dipikirkan kan sebenarnya kan. Gitu. Jadi ya awal sih gitu. Terus lu kenapa berani kalau gitu sih? Kan lu yang mengajakkan mereka tuh. Ya. Kenapa lu memberanikan diri? Karena pikir-pikir kan gua nggak sendiri ya. Kalau gua sendirian mungkin agak maju mundur ya. Tapi ini ada teman-teman gua yang memang satu visi lah ya, mau buka kantor juga gitu. Jadi ya udah deh kita cobain. Awalnya sih gitu sih, iseng-iseng coba. Akhirnya bikinlah namanya Mitra Graha. Ya. Atau ada nama lain sih sebelum Mitra Graha dulu? Nggak ada. Oh, langsung Mitra Graha. Mitra Graha. Karena lu Graha rumah, Mitra karena lu berpartneran gitu. Mitra ya berpartneran, dan pikirnya kita mikir kan kita harus jadi mitra buat klien kita. Jadi makanya keluarlah Mitra Graha. Ya. Nah teman-teman, sebuah perusahaan kan mereka punya masa masa baby stepnya gitu. Biasanya mereka 5 tahun, kalau berhasil melewati 5 tahun, so far ya lebih kuat dibanding yang lainnya. Karena di 5 tahun pertama biasanya banyak yang gugur. Hari ini Mitra Graha tuh udah masuk ke 8 ya. Kapan lu ulang tahun sih? 14 Agustus. Oh yang ke-7? Ya, tahun ini ke-8 tahun ini ya. Tahun ini ke-8? Ya. Lu yang udah 8 tahun di properti kan? Ya. Udah lewat 7 tahun teman-teman. Ya mau masuk ke tahun ke-8. Jadi dia goncangannya sih pasti udah ada lah di 5 tahun itu ya. Banyak. Ya kan? Baik di internal, tim, partner dan segala macam juga pasti ada. Iya. Ci,
lu nyari rekrutmen gimana sih, Ci? Yang selama ini kan berapa sih orang yang ada? 40 orang. Lumayan banyak kan? Dalam 7 tahun bisa ngumpulin 40-an. Tuh. Ya, Ci, lu gimana tuh? Lu kalau di lingkungan udah jadi ketua RT kali, Ci, 40 tuh. Udah 40 kakak. Ya. Nah, lu gimana cara ngumpulin orang-orang yang kemarin, yang selama ini, Ci? Kenalan, iklan? Iklan kita pernah, tapi tidak efektif ya. Iklan apa, koran? Iklan koran. Pertama yang masuknya tuh yang nggak kita kenal dan akhirnya juga keluar juga gitu kan. Jadi lebih banyak tuh dari teman-teman ya, dari teman-teman yang kita kenal atau marketing yang kenal. Referensi dari marketing sendiri. Si teman saya mau masuk dong si ini. Oh ya udah silakan. Jadi banyaknya seperti itu. Sebenarnya yang kita rekrut tuh lebih dari 40 ya. Ini sih kebetulan mungkin lebih dari 40, bisa lebih dari itulah, mungkin bisa 2 kali lipatnya. Oh ya, dalam 7 tahun itu bisa 80-an. Iya, tapi kan nggak semua langsung jadi ya, ada yang mundur tanpa berita lah, terus ada yang istilahnya tiba-tiba di jalan keluar lah atau apa. Gitu. Ya it's okay lah ya. Ya lumayan lah. Di Bandung nggak banyak kantor yang masanya banyak. Ya kan, ada yang masih banyak, lebih banyak dari 40 ada, cuman kan nggak berapa banyak yang masih banyak, karena ngumpulin yang begini kan susah gampang. Betul. Jadi sebenarnya dengan 40 lu masih mau tambah orang nggak sih? Pasti. Nah, kalau misalkan kan tadi lu bilang kan, yang selama ini dari referensi, dari kenalan teman atau lingkungan yang ada gitu kan. Iya. Kalau audiens kita ada yang nonton dan mereka inspire lihat lu ya, mak-mak, nanti mungkin mak-mak juga, mak-mak yang ngurus anak tapi bisa cari duit, bisa jalan-jalan, closing pula. Iya. Lu masih terima kan? Masih ada waktu buat ngajarin mereka? Masih. Atau mak-mak ini sibuk sekali? Masih ya, jadi tetap di kantor kita tuh kita ada training gitu. Oh, ada trainingnya juga, Ci? Iya, jadi setiap marketing yang baru tuh kita nggak akan biarin mereka jalan tanpa di training dulu. Oh, berapa lama sih training dulu? Tergantung ya, kita sebenarnya ada bahannya, ya mungkin bisa 2 hari. Oh. Ya, tapi kalau misalnya mau di-fullin sehari boleh. Itu nunggu dulu atau misalkan kalau ada 1 orang bisa langsung training? Atau lu kumpulin? Biasanya nunggu sampai 2-3 orang. Berarti kalau audiens pengen daftar mending sekarang dulu dong. Iya dong, boleh. Ya kan? Cok, Ci, kemana kalau mau daftar, nomor kontak mana yang bisa dihubungin, Ci? Boleh teman-teman kalau yang mau daftar ke Mitra Graha Properti, boleh kontak saya ke 081-220781-387 atau kirimkan CV ke Mitra Graha Properti Jalan Kebonjati 143. Ada kriteria nggak, Bu, Ci? Atau lu mau nyiapin pasukan mak-mak gitu? Atau bebas, mau anak muda, orang tua? Sebenarnya mah bebas ya, yang penting di kita tuh utamain attitude sih, karena kita kan berhubungannya sama orang gitu. Jadi saya sih kantor Mitra Graha tuh lebih mengutamakan etika ya, jadi attitude kita itu sih yang kita lihat gitu. Mau orangnya emak-emak kek, mau apa kakek-kakek kasarnya masih oke gitu ya. Mau kalangan milenial atau baru lulus kuliah pun kita oke. Karena di kita tuh memang campur, nggak semuanya milenial nggak. Oh, tapi ada anak mudanya juga sih? Ada, ya. Tapi anak mudanya ya dibilang muda banget. Ada sih, ada yang baru lulus kuliah ada. Berarti umur berapa sih range-nya? Oh, lulus kuliah 22 dong, 22-23 dong? Ya 22-an ada, tapi ada juga di kita yang 60-an. Oh ya? Ya. Lumayan jauh ya? Ya, tapi ya gitu ya, misalnya gini, jadi gimana lihat attitude tuh, walaupun dia usia 60 tapi dia aktif gitu, produktif, rajin, nah itu kan yang kita lihat gitu kan. Ya. Itu sih kurang lebih. Iya. Nah, Ci, tapi saya khawatir ya teman-teman, kalau teman-teman join di Mitra Graha, ngantornya pindah ya, by the way, yang kantor dia di Kebonjati, depannya tuh Pascal 23. Saya nggak tahu nih, teman-teman nanti kalau ke sana nanti kantornya di Pascal 23 atau di Kebonjati ya. Karena ini deketan banget dan ibu mama ini mungkin sering shopping di situ ya, sih. Ya, saking seringnya ke sana jadi bosan. Ya, deket banget. Jadi patokannya gampang banget kalau teman-teman mau ke Mitra Graha, lihat itu pintu keluar, pintu masuk, Ci. Pintu keluar. Pintu masuk. Ya, pintu masuk Pascal 23 sebelah kanan aja udah ada geblek tuh Mitra Graha itu saya yang tadi. Iya. Ci, kembali ke pengalaman Cici sebagai agent properti. Tadi kan waktu setahun, Ci. Iya. Akhirnya
finally berhasil dapat komisi, KPR, listing selling pula. Ada nggak sih Ci yang closing yang gede, yang Cici udah happy banget, tiba-tiba fail? Pernah. Pernah yang mana Ci? Itu gimana? Waktu itu saya kobrok sama kantor lain itu kebetulan. Jadi waktu itu pembelinya dari saya. Cukup besar sih ya, lumayan. Saya udah bikin, aduh kalau dapat komisinya segini. Jadi intinya waktu itu tuh udah sepakat nggak ada DP memang. Salahnya tuh kita nggak ada DP waktu itu ya. Jadi si penjualnya percaya sama pembeli, dokumen udah dibawa ke DP, UTJ maksudnya? UTJ ya, UTJ, sorry Okay. UTJ. Jadi intinya waktu itu tuh kita tuh udah berapa kali bolak-balik ke properti itu, udah deal harga, kemudian udah mengajukan KPR bank. Jadi itu udah ya kalau dibilang udah 80% ya. Pihak notaris pun udah ditentuin notarisnya siapa. Oh ya? Ya. Udah tinggal akad dong? Tinggal akad. Jadi saya ingat sampai hari ini saya ingat ya, hari Jumat akad, hari Rabu itu dibatalin sama pembeli. Jumatnya mau akad, Rabunya batal. Ya, sampai notarisnya telepon 2 kali karena kan kita tuh lagi hari Rabu itu kita ketemuan kan sama penjual. Penjual dan pembeli? Ya, penjual pembeli karena si pembelinya mungkin nggak enak hati. Akhirnya ketemuan, ngobrol. Dia bilang bahwa dia batalin. Alasannya karena dia mikir-mikir lagi berat untuk bayar simulasi tiap bulan. Karena emang cukup besar sih itu. Simulasi KPR? Simulasi KPR. Padahal KPR-nya udah approve? Udah approve. Lah? Sama bank. Berarti dia sanggup dong bayarnya kalau KPR-nya udah approve? Mungkin kalau dinilai bank seharusnya sanggup ya. Cuman dia lebih lihat bahwa bisnis dia itu 5 tahun lagi itu masih berjalan nggak, kayak gitu sih, lebih kekhawatiran dari diri sendiri sih. Gitu. Jadi waktu itu karena memang nggak ada UTJ, jadi kan agent tuh nggak kebagian apa-apa kan. Gitu. Ya itu yang agak menyesalnya tuh gitu, kita tuh udah habis waktu banget lah sama orang ini, dan penjual juga udah kesel. Saya sampai bilang kan sama penjualnya, waduh Pak, kalau saya udah marah besar gitu kan. Tapi enggak, penjualnya baik? Baik, untungnya penjualnya baik banget. Terus berarti tim Cici sebagai agen properti ke sesama agen properti yang nonton hari ini sebisa mungkin ambil UTJ untuk menghindari resiko segampang itu batal gitu ya? Ya, tanpa UTJ itu jadi pembeli itu dengan gampang membatalkan ya, karena dia pikir oh nggak ada yang diangusin kok gitu. Terus gimana sih? Perasaan happy-happy aja kan? Ya bete sih bete ya. Oh gitu, bete juga. Nah Ci, lu bete terus gimana ngebalikinnya kan Ci? Kalau bete terus-terusan juga nanti ketemu klien jadi semuanya nyebelin, semuanya nggak benar. Gimana cara lu healing? Kalau saya lagi tren kan Ci, healing. Gimana cara lu healing? Kalau saya sih lihatnya gini ya, di properti itu ada musimnya ya. Jadi waktu kita musimnya, jadi gini maksudnya ada saat dimana, maksudnya setiap pekerjaan itu ada kendala. Jadi kita mikirnya oh ya udah ini salah satu kendala yang kita hadapin. Jadi udah datar aja gitu ya. Bukan yang nggak bete pasti ada. Tapi ya istilahnya dalam perjalanan hidup kita itu kan, kalau ibarat di jalan raya kan tiba-tiba misalnya ada orang nggak sengaja lewat lagi kita ngebut misalnya gitu kan. Itu kan banyak banget yang bikin kaget. Terus kalau nggak rintangan yang kita harus hadapi kan. Jadi saya juga mikirnya gitu, ya udahlah ini kan salah satu hambatan kita. Ya mungkin pasti mental terganggu lah ya. Down mah ada. Kok susah-susah banget sih cari uang gitu. Ya, makanya, udah mau dapet deal fail gitu kan. Makanya kantor lu di dekat Pascal 23 gitu. Jadi ya, kalau lu bete lu tinggal shopping. Gitu, ya oke, Mama. Ci, itu benar-benar nggak bisa diselamatkan sih transaksinya? Nggak bisa. Karena gini ya, dianya udah berkeputusan seperti itu, dan waktu itu ngelibatin saya nggak ngerti ya, apakah waktu itu dia masukin uang orang tua atau gimana, saya nggak ngerti deh. Pokoknya jadi orang tuanya tuh harus membatalkan transaksi itu. Lu negosiasi berapa lama itu sih? Itu nggak lama sih sebenarnya, paling sebulan 2 bulan lah. Oh jadi luka batin lu nggak lama juga lah ya? Yalah. Ada lagi yang lebih menyedihkan sih? Lebih menyedihkan apa ya? Oh pernah mau dipanggil lawyer ya. Lawyer? Iya. Kenapa lu dipanggil lawyer? Itu awal-awal belum di Mitra Graha ya. Jadi ini masih jadi agent. Waktu itu disomasi lo? Iya, rencananya mau disomasi ceritanya. Jadi waktu itu ada orang yang mau beli properti. Dia sendiri sih yang, kan dia mungkin orang berduit. Jadi dia bilang saya UTJ-nya mau gede nih, mau 200-300 juta.
Dia masukin tuh 300 juta. Saya tuh mau beli cash lah intinya gitu. Nah waktu dia mau masukin 300 juta, karena saya baru dulu di properti, saya kan nggak ngerti ya uang itu harus taruh di kantor, terus udah gitu harus dicek sertifikat dulu juga nggak ngerti gitu ya. Nah tiba-tiba waktu pas mau pelunasan dari banknya ada belum dicabut relangnya, pernah dilelang si rumah itu tuh ternyata. Oh, Nah tapi pernah sebenarnya dilelang tapi belum dibalik nama lelang. belum. Jadi sebenarnya menurut banknya sih aman, tinggal Oh, dicabut aja itunya apa tapi udah kata-kata keluar di salah lelangnya. lelangnya udah semua udah ada. Nggak ngerti ya. Jadi di sertifikat itu dulu katanya pernah dilelang tapi Ah, sudah enggak gitu. ah, Jadi kan sebenarnya tinggal pencabutan ah. aja gitu kan. Nah tapi karena ya itu ya sekali lagi karena kita baru nggak ngerti apa-apa, jadi dipikir tuh sertifikat tuh nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang masalah, clear aja kan. Jadi ya udah saya cobain deh. Karena dianya udah masuk 300 juta, otomatis yang dimarahin agent dong. Dan waktu itu saya kobrok loh sama kantor lain. Dan nggak ngerti gimana, sebenarnya dia yang punya barang, saya yang pembeli. Lu pembeli semua ya? Nanti gua mau nanya itu, lanjut sih. Nah saya juga nggak ngerti ya. Sebenarnya saya bingung ya, ini kan harusnya yang tanggung jawab dengan sertifikat itu penjual. Ya nggak ngerti juga, tapi kan saya memposisikan kita tuh sama-sama di tengah lah, sama-sama agent. Jadi saya nggak mau menyalahkan dia juga. Jadi akhirnya saya bilang gini, nggak masalah. Wah itu saya dibentak-bentak sama si buyernya, terus dibilang mau dilaporin ke lawyer lah. Karena uang ada di penjual. Karena uang ada di penjual. Dan penjual nggak mau balikin. Nggak mau balikin, tapi si penjual bilang saya nggak akan bawa kabur kok. Rumah saya juga di sini, kayak gitu-gitu. Sebenarnya penjualnya baik sih, nggak ada itikat yang nggak baik juga. Ya tapi puji Tuhannya teh ya berjalan seberapa lama itu akhirnya bisa gitu. Tetap jadi transaksi. Terjadi ya. Oh, Beres. meskipun gitu Walaupun beres. ya. Meskipun udah Waktu pas akad sih minta maaf sih bayarnya, cuman kan sempet shock terapi juga ya, dibilang mau dilaporin apa lawyer. Sampai saya bilang gini, ya udahlah nggak apa-apa kok kalau memang saya harus penjara mau gimana lagi. Kenapa? Iya. Masalahnya gitu ya. Gitu. Oke Ci, lu tadi ngomong menarik loh. Pembeli. Lu nyari pembelinya dari mana Ci? Cari pembeli tuh nggak gampang. Lu iklan koran lu powerful, oke. Sekarang di marketplace ya mungkin banyak dari spanduk juga ya, dari spanduk juga ada, terus dari kenalan temen di gereja juga ada. Ya istilahnya gini lah, dulu tuh rasanya nggak punya database ya. Semenjak di properti tuh entah gimana database nambah. Ya jadi intinya gini, kadang-kadang marketing, saya nggak tahu nawarin barang ke siapa. Saya bilang saya pun sama loh, saya bukan orang yang dulunya tuh punya database banyak. Kalau orang lain kan punya database banyak, wah kayaknya nggak usah nyari klien datang semua. Jadi kalau agent baru yang nggak punya database cuma bisa-bisa aja dong. Bisa-bisa untuk berhasil aja. Bisa aja Buktinya dong. saya. Itu ya. Awalnya saya nggak punya database sama sekali. Tapi harus jadi mama dulu nggak? Enggak juga dong, milenial juga bisa ya. Jadi welcome ya Ci ya. Welcome. Ya akhirnya dengan database itulah lu dapat buyer ya yang ngegulung dari referensi dan segala macamnya. Betul. Nah teman-teman Arebi, kebetulan Ci Herlina aktif di organisasi Arebi juga. Dia punya 2 program yang akan memperlengkapi prinsipal kantor dan agent property. Ci lu kebetulan hostnya dia. Coming soon YouTube-nya bisa dilihat, akan muncul juga program namanya Super Mentor Ci ya. Lo bisa explain sedikit, ceritain ke mereka apa tuh Super Mentor? Jadi teman-teman, kalau kita tuh ada acara dari Arebi ya, dari seksi training dan pengajaran. Tujuan kita adalah adanya Super Mentor ini, kita mementoring buat teman-teman yang mau belajar banyak. Tapi kan kita dalam kondisi pandemi nggak mungkin ya kita adain training dengan mengundang banyak pembicara besar. Jadi kita adain dalam kelompok kecil. Tujuannya adalah supaya interaksi, kita undang tokoh-tokoh yang menurut kita ada pengalaman banyak di sana untuk sharing, untuk berbagi, untuk bercerita, dan mungkin ada sesuatu yang bisa menjadi inspirasi buat kita dari cerita-cerita mereka, untuk memperlengkapi kantor kita sebagai prinsipal. Tapi juga kalau untuk yang Super Mentor Agent itu memperlengkapi kita sebagai agent, supaya kita misalnya jualannya tadinya nggak ngerti jadi ngerti, kurang lebih seperti itu. Programnya berapa lama Ci itu? Programnya kalau yang Super Mentor Agent itu adalah setahun ya.
kurang lebih 1 tahun, tiap bulannya ada. Kalau untuk prinsipal pun 1 tahun, tapi hanya 2 bulan sekali. Oh, jadi kalau agent setiap bulan ganti-ganti pembicara, Betul. prinsipal setiap 6 bulan ganti-ganti pembicara. Iya. Tapi kalau hostnya? Setiap 2 bulan. Iya. Kalau Ya. hostnya? Kalau hostnya mau diganti juga boleh. Tetap dia selama setahun ya teman-teman. Jadi teman-teman akan bertemu dengan ibu ini selama setahun. Mama ini tepatnya. Jangan bosan ya. Ci, lo ini kita akan akhiri Ci. Tapi Oke. sebelum akhiri, menurut lo profesi agen properti masih menarik ya di tahun COVID ini dan sebentar kita akan menghadapi badai berikutnya Omicron yang sudah siap-siap di depan mata. Masih menarik nggak kalau lo jadi agen properti menurut lo? Ya masih menarik sih ya. Jadi intinya sih Lebih menarik di tahun-tahun sebelumnya atau dengan ada COVID? ya kalau buat saya pribadi sih tiap tahun ya harus dibuat menarik gitu. Jadi kita melakukan kerjaan kita tuh bukan ngelihat dari musimnya, wah ini kayaknya musimnya kering nih, jadi kita ya udah kita juga nyantai aja di rumah, ya enggak juga gitu. Jadi mau musimnya apapun ya tetap kita lakukan bagian kita. Gitu sih. Jadi kalau jadi agen properti menurut Ci Herlina di masa-masa meskipun Omicron juga Ya. masih menarik kan? Menarik aja lah ya. Karena emang kita kerjanya di sini. Iya. Setiap itu ada musimnya kan. Kalau nggak mau jualan bakso gitu. Iya. Tinggal berarti mungkin sekarang musimnya musim menabur mungkin. Berarti menaburlah yang banyak supaya pas menuai kita menikmati ya. Ya. Jadi kalau istilahnya kalau musim kering ini ya udah kita menabur aja dulu gitu kan. Karena petani pun menabur terus ya. Ya. Dia nggak tahu kapan menuai, tapi yang dia lakukan terus aja menabur. Ya, jangan-jangan menuainya di Bangkok ya sih ya. Ya. Oke teman-teman. Ya. Oke teman-teman, kita sudahi pembicaraan dengan Ibu Herlina ini, dengan Mama ini. Nanti kalau teman-teman pengen join atau ngobrol lebih lanjut, ada nomor telepon di bawah ini. Silakan kontak langsung dengan kakak yang satu ini, jangan Mama kali ya ketuaannya. Ya, kurang lebih seperti itu, dan kita akan bertemu di podcast berikutnya. Salam kolaborasi.